Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, semester 5 Darul Lokal A, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan membacakan atau menjelaskan materi dari PPT, yaitu pengembangan sistem informasi PAI. Baik, langsung saja, yaitu pengertian evaluasi. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang mengandung kata dasar value atau nilai. Kata value atau nilai dalam istilah evaluasi berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah, kuat atau lemah, cukup atau belum cukup, dan sebagainya. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tentunya, yaitu bersifat kualitatif, misalnya baik tidak baik, kuat tidak atau kuat lemah, memadai tidak memadai, tinggi rendah, dan sebagainya. Nah, evaluasi adalah suatu proses penentuan keputusan tentang kualitas suatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Lanjut, yaitu jenis-jenis evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Di sini evaluasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah ia menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Dalam melaksanakan evaluasi formatif, seorang pendidik perlu memperhatikan beberapa aspek evaluasi jenis, yaitu aspek fungsi, aspek tujuan, dan aspek yang dinilai. Lanjut, yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu catur bulan, satu semester, atau akhir tahun untuk menentukan jenjang pendidik berikutnya. Evaluasi sumatif ini dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program. Evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang diinginkan. Asumsi yang mendasari evaluasi ini bahwa setiap manusia, dalam hal ini peserta didik, memiliki perbedaan-perbedaan khusus dan potensi khusus. Perbedaan ini kadang-kadang merupakan kelebihan atau kelemahan. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, meliputi kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Asumsi yang dapat mendasari evaluasi ini adalah bahwa pengalaman pahit masa lalu dapat dijadikan guru untuk memperbaiki masa depan. Evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Contoh evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan, karena penjumlahan merupakan prasyarat atau dasar perkalian. Ujian akhir nasional. Ujian akhir nasional yang dulu disebut EBTANAS bahkan sekarang diganti dengan ujian nasional, pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Namun ujian akhir nasional yang diberlakukan mulai tahun 2002 itu dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tertinggi pada satu jenjang pendidikan tertentu seperti jenjang SD, MI, SLTP, MTS, dan sekolah-sekolah menengah, yakni SMA dan sebagainya. Penilaian kelas PAI. Penilaian kelas PAI menurut Muhammad Saleh Hamid bahwa
Penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pelajaran tertentu. Fungsi penilaian kelas PAI. Penilaian kelas PAI memiliki fungsi sebagai berikut: menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetens. Yang kedua, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Teknik penilaian kelas PAI. Beragam teknik dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Pemanfaatan penilaian kelas PAI. Pemanfaatan penilaian kelas PAI antara lain sebagai berikut. A. Untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. B. Untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Jenis-jenis penilaian kelas PAI. A. Penilaian unjuk kerja. Merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. B. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas hasilnya. Penilaian kelas pada mata pelajaran PAI. A. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup atau way of life. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan agama Islam. Menurut Samsul Nijar, bahwa fungsi pendidikan Islam adalah alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Selanjutnya adalah prinsip pendidikan agama Islam. Segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh setiap orang pasti ada tujuannya, termasuk dalam proses pembelajaran, dan tujuan pembelajaran sebagaimana tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun dalam melaksanakannya, proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan tidak hanya sekadar melaksanakan sesuai kehendak hati tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Sekian, terima kasih.